kondisi si abah itu meraung ke atas, mulutnya taringnya itu panjang banget, keluar. Ini nyakar-nyakar, dan yang lebih saya kaget lagi, tiba-tiba pantatnya goyang-goyang bang, pantatnya goyang-goyang, itu keluar ke atas, bentuknya tuh ngangkat kain sarungnya itu ke atas, lihat geleng-geleng kepala. Wow, itu kondisinya dibanding yang malam sebelumnya ritual itu lebih lama saat itu dan lebih gila lagi. Wow, itu saya kaget. Teman saya yang di dalam pada melotot, sempat nengok ke belakang, itu pada melotot semuanya. Tiba-tiba bang, itu jatuh duit 1 gepok ke depan saya itu. Kaget. Ini kan saya ritualnya itu pembakaran parupuyannya itu ada pohon segede jempol. Tiba-tiba setelah uang jatuh 1 gepok, itu batu bang Le, kena dada si abahnya ini, batu segede kepala. Itu si abahnya langsung mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah ya. Oke, lancar perjalanannya tadi Bang Denny. Alhamdulillah lancar walaupun ada hujan dikit. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bang Denny. Oke, Bang Denny, Bang Denny ini katanya pernah melakukan ritual penarikan uang gaib gitu ya. Nah, ini gimana ceritanya Bang Denny? Bisa di-spill sedikit kisi-kisinya nih, seperti apa yang mau Bang Denny ceritain ini nanti? Jadi gini Bang Le, tahun 99 menjelang awal tahun 2000, saya diajak teman untuk melakukan ritual penarikan uang 1 peti yang berakibat fatal untuk diri saya, sampai saya merasa tersiksa, hampir mati itu saya. Oke. Disimpan dulu aja kalau gitu Bang Denny ceritanya. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Denny bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Denny. Udah siap Bang Denny buat cerita? Siap. Udah ya. Nanti kalau Bang Denny tiba-tiba haus, diminum aja minumnya Bang Denny. Udah kita siapin ya. Oke, makasih Bang Le. Oke, silakan Bang Denny. Jadi kejadian ini, cerita dari saya ini berawal dari tahun 99 akhir, ketika saya di situ tinggal di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Di situ saya tinggal bersama satu keluarga, dan dari keluarga itu ada salah satu anaknya yang sakit tapi udah dibawa ke sana kemari, udah mungkin nggak sembuh. Akhirnya dari keluarga itu minta tolong ke saya untuk bantu ngobatin anaknya, dan saya sempat tinggal di rumahnya itu sekitar 1 bulan lebih. Selama tinggal 1 bulan itu saya sering bersosialisasi dengan tetangga sekitar, dan sempat saya ketemu ada satu tetangga saya nggak tahu latar belakang pekerjaannya apa. Belakangan tahu ternyata dia aparat negara,
Dan dia cerita sama saya kalau dia lagi nyari orang yang punya kemampuan. Saya bilang, kemampuan apa? Dia bilang kemampuan spiritual yang bisa narik benda secara gaib. Kira-kira kamu ada nggak, Kang, teman atau kenalan? Saya bilang, wah, kalau kenalan sih nggak ada, cuman ya mesti dicari orang yang punya kemampuan seperti itu. Ya Kang, coba cari, barangkali ya ada, bisa kita ajak orangnya. Saya bilang, ya saya mau hubungin dulu saudara saya yang di daerah. Akhirnya dihubungilah saudara saya yang di daerah Cianjur. Saat itu saya punya handphone, mungkin masih zamannya handphone Nokia 3310, 3210. Dan saat itu masih belum ada BBM atau WA, cuma ada SMS doang. Saya coba SMS teman saya, terus saya telepon juga, dicarikan orang yang punya kemampuan itu. Dia bilang, ya udah tunggu aja, nanti kalau ada saya kabarin. Tiba-tiba sorenya besok saya dikabarin oleh dia di telepon, ada katanya. Ada, saya bilang, iya benar punya kemampuan itu orangnya, bisa narik kayak bisa. Bahkan warga sekitar pun udah tahu banyak soal dia, kalau dia punya kemampuan narik-narik benda gaib. Bukan benda gaib, benda pusaka. Saya bilang, iya bukan, kamu menarik apa, bisa sama dia. Udah, lebih baik untuk lebih jelasnya kamu datang aja ke sini, kita ketemu, nanti saya bawa ke tempat si abahnya itu. Akhirnya besoknya saya datang, saya ajak teman saya itu, dan dia juga ngajak temannya lagi, namanya Pak Dadang, yang satu Pak Ujang nih, saya samarkan ya namanya ya. Nah, si Pak Dadang dan si Pak Ujang ini udah sepakat, udah dibicarakan masalah kalau Cianjur ini mau nyari orang yang punya kemampuan itu. Dan setelah mereka ketemuan dan saya juga ketemuan, akhirnya berangkatlah kami ke sana. Setelah nyampe di Cianjur, di rumah saudara saya itu, saya nanya sama saudara saya, di mana rumah si abahnya itu. Dia bilang, rumahnya jauh dari sini, soalnya untuk nyampe ke rumahnya itu kita nembus hutan, sekitar 2 jam perjalanan, itu ke pedalaman hutan. Oke, kita berangkat sekarang, ayo berangkat. Setelah nyampe sono, memang betul itu nembus hutan, nyebrangin kali, nyebrang kali aja nggak ada jembatan itu, Bang. Setelah nyampe ada satu perkampungan itu kecil, dan di situ ada pesantren kecil. Jumlah santrinya aja nggak banyak itu, Bang, paling nggak nyampe 20 lah gitu santrinya. Dan ternyata si abahnya itu rumahnya itu di pinggiran pesantren. Setelah nyampe rumah si abahnya, dikenalin lah. Si abahnya tuh natap saya tajamnya, natap teman saya juga yang 2 orang gitu, tajam banget. Nah, si abahnya ini untuk komunikasi tuh dia terbatas karena dia nggak bisa bahasa Indonesia, cuma pakai bahasa Sunda. Kebetulan saya cukup ngerti bahasa Sunda. Akhirnya saya coba nanya sama abah, abah betul katanya abah punya kemampuan gini, bisa narik barang gaib lah. Dia bilang bisa. Ini saya bilang, bah, ini yang mau kita tarik itu uang loh, uang, tapi bukan uang rupiah Indonesia, uang luar. Dia bilang, ya nggak masalah, yang penting kamu harus siapin syaratnya. Syaratnya apa aja, Bang? Syaratnya 2. Tolong siapkan apel jin yang daun 9. Itu 1. Yang kedua, kamu siapkan juga tempat, mau itu kamar atau rumah yang ada pekarangannya, yang jaraknya nggak boleh lebih dari 1 kilometer dari tempat peti itu berada. Bisa kamu penuhin itu? Bilang bisa, Bang. Oke. Akhirnya
Saya ngobrol sama teman saya, gimana nih bang, ya udah kalau gitu kita harus cari dulu apel jinnya. Bah, ini beli apel jinnya di mana? Kata si abahnya, ini beli apel jin di toko, namanya toko ini di daerah Cianjur Kota ada. Akhirnya saya bilang sama teman saya ini, Kang, karena di sini nggak ada sinyal, kita kan perlu ngabarin orang yang di Jakarta untuk menyiapkan rumah atau kontrakan atau kamar yang jaraknya nggak boleh lebih dari 1 kilometer dari TKP itu. Akang nanti udah nyampe di Cianjur kotanya, Akang hubungin orang-orang di Jakarta, teman-teman Akang, untuk supaya nyariin tempat yang jaraknya nggak boleh lebih dari 1 kilometer. Oke, siap. Berangkatlah teman saya ini, diantar sama saudara saya itu Cianjur. Singkat cerita mereka dapat. Ternyata kaget ya, harganya dulu tahun 99 itu harga apel jin itu yang daun 9 1,5 juta. Mahal ya. Dan setelah itu dia ngubungin temennya untuk dicarikan rumah atau tempat di Jakarta yang nggak boleh lebih dari 1 kilometer. Setelah itu mereka pulang ke rumah si Abah, ketemu sama saya, Mas si Abah juga. Setelah ketemu Abah, ini apel jinnya. Saya nggak tahu ini asli atau enggak, cuman saya udah beli ini di tempat yang sesuai sama arahan Abah, tokonya. Abah lihat, oh iya betul ini, asli ini. Dibuka jangan. Setelah itu dibuka lah, karena apel jin itu kan dibungkusnya oleh logam, disemprot emas, lapisan emas gitu, kayak 18 karat gitu. Setelah dibelah, di dalamnya kan lembek gitu. Kata si Abah, coba jangan dites. Dites pakai apa, Bah? Pakai rokok aja katanya. Akhirnya saya bakar rokok. Coba dipakai pentul korek aja, diambil dikit. Setelah dicolek dikit, taruh di rokok, itu wanginya semerbak. Oh, luar biasa wanginya. Kata si Abah, si Abah itu manggut-manggut. Asli nggak, Bah? Asli katanya. Dan bentar lagi maghrib ya, kita tesnya habis maghrib. Ya, Bah. Singkat cerita, setelah azan maghrib, Abah ngajak kami bertiga untuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, kata si Abahnya, ini Abah itu dalam kondisi pakai kemeja warna hitam, tangan pendek, dia pakai peci, sarung bawahnya. Kata Abah, yang ini hanya untuk pembuktian ya, jujur ini sebetulnya dosa karena kita ngambil barang yang punya orang. Maksudnya gimana, Bah? Ya, ngambil barang yang bukan hak milik kita. Tapi istighfar aja ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa kita, amin. Saya nggak berani banyak cerita sih, Bang, nggak berani banyak tanya. Terus si Abah bilang gini, kalau di antara kalian ada yang penakut, silahkan keluar, jangan ikut di dalam sini. Soalnya nanti pada saat proses ritual ini, saya minta di antara kalian bertiga ini jangan ada yang teriak, lari, karena itu nggak bakalan bisa. Pokoknya diam aja, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian hadapin, kalian diam aja. Kalian mau baca apa silahkan. Ya, siap, Bah. Saya nengok sama teman-teman saya itu yang 2 orang, sempat ngasih isyarat, siap. Di situ si Abah nyuruh saya ambil rokok saya waktu itu di Samsung. Setelah saya bakar rokok, yang siap-siap ya, ini karena cuman buat ngetes doang, Abah nggak pakai parupuyan itu tempat bakar dupa kayak kemenyan gitu, perapian gitu, arang. Cukup pakai rokok doang karena ini untuk pembuktian. Nah, nanti Abah kasih aba-aba. Abah bilang, kamu bakar di rokok kamu, dan setelah si apel jinnya terbakar di rokok kamu,
jangan kamu isep lagi rokoknya, biarkan dia aja, mau menyala mau mati tetap biarkan. Oke siap bah. Ya abahnya tutup mata, nggak tahu dia baca apa, tiba-tiba tangannya ke depan, dua tangannya plok, gini, mulutnya ke atas, mukanya ke atas. Itu dia ngeluarin suara, wow, itu yang saya bikin kagetnya, itu panik saya jadi. Itu ngeliat kulitnya jadi belang, kukunya panjang, itu nyakarin lantai itu lantai kayu. Jadi rumah pun, kamar pun itu dinding dari bilik, anyaman bilik, atasnya pun ada plafon bilik, itu nggak ada lubang bang, nggak ada lubang. Tiba-tiba itu mulutnya moncong ke atas dan dia kayak mengeluarkan suara raungan. Wah, itu dari atas bang, dari atas nih. Saya takjub itu keluar jatuh. Itu rokok itu saya sempat kaget mundur, teman saya sampai pegang-pegangan supaya ya nggak ada yang lari gitu. Selesai begitu si abahnya langsung kayak ngeluarin napas. Saya nggak ngeliatin itu barang-barang yang rokok itu yang pada jatuh itu. Yang saya liatin si abahnya itu. Takjub saya ngeliatnya. Dari awal dia normal sama seperti kita manusia, tiba-tiba dia berubah jadi harimau, terus berubah lagi jadi manusia lagi. Takjub saya bang, seumur hidup saya kalau misalnya ngelihat mungkin makhluk-makhluk gaib yang lain mungkin pernah, tapi nggak sekaget itu, nggak setakjub itu. Tapi saat itu benar-benar luar biasa. Itu teman saya geleng-geleng kepala, tiba-tiba si abahnya udah mulai napas. Tuh Jang, dilihat rokoknya asli nggak? Abah nggak apa-apa bah. Saya sempat tanya gitu, nggak, tenang aja. Saya lihat tuh rokoknya, teman saya juga pada ngambil rokok asli bang, diisap. Itu ada rokok, boleh sebut merek bang? Toko di Samsu, Jarum Super, Sampurna, Mirror, Marlboro, Gudang Garam Filter, ada 18 bungkus tuh bang. Saya bilang asli. Jatuhnya dari atap. Dari atap, padahal itu atap itu nggak ada lubang. Plafon dari anyaman bilik kayak gitu. Itu saya ngeliat itu nggak ada itu lubang sedikit pun, lubang angin atau lubang plafon yang kotak biasa buat naik orang ke atas, nggak ada itu bang. Takjub saya. Nah, yang luar biasanya lagi yang bikin saya kaget, nggak lama setelah itu ada sekitar 10 menit dari situ ada yang teriak dari luar, anak bocah, bah, hayang lauk bah buat ngaliwat katanya. Pengen ikan bah, pengen lauk buat ngeliwat. Ya nggak taunya balik itu santri-santri di pesantren itu kan pesantren kecil. Santrinya itu nggak ada lebih dari 20 orang lah. Itu warga santri di situ dan warga di situ udah hafal kemampuan si abah dan udah tahu kebiasaan si abah kalau lagi narik. Ternyata minta lauk itu minta ditarikin sama si abah. Kata si abah, mumpung ayah syaratnya Jang, jagoan katanya, tunggu situ. Akhirnya Jang, Bang Nyungken minta tolong bakarin lagi Jang. Apa jinnya bah? Iya, minta sedikitnya buat santri katanya. Oke. Sok Jang, belum Jang, bakar. Pas saya bakar, tiba-tiba dia begini lagi tangannya, itu nyakar. Itu Bang Ale, kamar itu ternyata saya lihat lantainya itu banyak bekas cakaran. Banyak sekali bekas cakaran dia. Mungkin itu dia kegiatan dia kalau lagi narik barang itu kukunya keluar, ini belang. Yang bikin saya kaget itu mukanya moncong, keluar taring. Tapi yang saya kagetnya itu tiba-tiba bunyi di luar. Nggak di dalam kamar, 2 kali. Abah, ada anak kecil teriak santrinya, bah tak ada apa? 2 bah katanya. Ada 2 katanya. Terus si abahnya langsung ngeluarin napas. Saya kaget, takjub lagi. Bah, yang coba dilihat di luar. Saya bingung, maksudnya lihat apa? Itu yang datang apaan tuh katanya. Saya keluar, teman saya, bentar ya bah, saya keluar. Iya,
Setelah keluar, anak santri itu nunjukin bang ikan tongkol yang masih ngebul, anget. Kelihatan itu apa asapnya itu yang mungkin masih direbus lah gitu ya. Ikan tongkolnya itu ada dua ekor. Satu ekornya sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ikan tongkol itu. Saya bilang, Mbah dari mana? Nah, ini deket-deket kampung tetangga itu ada kayak pabrik pengolahan ikan pindang katanya. Saya geleng-geleng kepala itu. Nah di situ saya selesai, saya tanya sama teman saya, ini gimana Kang, bisa nggak? Bisa, ini mantep katanya. Yakin mereka ini teman saya berdua. Terus saya bilang, Bah, jadi Abah bisa? Siap besok kalau saya bawa ke Jakarta? Bisa aja, siap. Tapi Abah minta tolong. Tolong apa, Bah? Ini Abah nih diajak ke Jakarta, ini berarti Abah ninggalin anak istri Abah. Tolong dikasih biaya buat belanja makan karena Abah nggak ada. Oke, Bah, siap kalau masalah itu. Nggak usah khawatir, Bah. Oke. Setelah selesai udah nyantai, udah sekitar jam 11 malam tuh, si Abahnya masih belum tidur, kita ngobrol. Saya ini sempat ngobrol sama pimpinan pesantrennya, ada ajengannya. Ajengannya katanya akrab sama si Abah ini. Kata si ajengannya itu, Bah, ini begadang begini enaknya ada kopi, ada cemilannya, Bah. Nggak tahu ini ajengan ini kayak apa ya, kayak ngegoda, mancing si Abah supaya narikin barang dalam bentuk cemilan untuk mereka begadang ngobrol. Ini yang ketiga kali, Bang. Kata si Abah ya, jagoan katanya. Oke, tunggu. Jang, ayo Jang, kalebet ke dalam. Setelah saya masuk ke dalam, teman saya yang dua ikut juga nih, karena dia merasa pengalaman yang luar biasa ngelihat orang bisa berubah gitu. Jadi harimau sampai berubah lagi menjadi manusia, itu pengalaman yang mungkin jarang orang bisa dapetin gitu. Setelah di dalam, Jang, biasa Jang kayak tadi. Oke, Bah. Abah udah siap-siap, saya udah nyiapin rokok sama apa jenisnya. Kalau si Abahnya bilang, bakar Jang. Bakar, wangi lagi. Tiba-tiba mulutnya ke atas lagi, taringnya, itu mulutnya ke atas. Tiba-tiba bunyi bok di luar itu. Aduh, katanya ada yang teriak di luar. Kaget. 2 kali itu. Si Abahnya selesai, Jang lihat di luar. Saya nggak langsung keluar, saya ngeliatin Abah karena saya merasa takjub aja ngeliatnya. Perubahan kayak gitu hebat nih, luar biasa. Akhirnya saya keluar. Setelah saya keluar, itu ada santri, Bang. Santri dalam keadaan kesakitan mukanya, kayak abis dilempar apa? Itu kacang yang 1 kilo, kacang garing, kayak merek-merek apa? 2 kelinci Garut, itu dilempar ke mukanya. Itu mukanya merah sampai matanya sebelah nih, ngeluarin air mata, nangis. 2 kantong tuh. Sampai itu belarakan kacangnya itu. Nah, selesai itu saya malah ketawa di situ. Santrinya nangis, sakit bah, sakit. Nah, adik sini, sama si Abah diusap. Dah, apa-apa. Saya ketawa nih, geleng-geleng nih orang gila nih. Boleh kemampuan teman saya juga, wah mantep ini. Udah kita bawa aja besok deh, udah siap. Singkat cerita, setelah besok pagi jam 7 kita berangkat balik ke Jakarta. Udah nyampe di kota Cianjur, saya bilang sama teman, coba ditelepon, udah disiapin belum rumah yang diminta sama si Abah, nggak boleh lebih jaraknya dari 1 kilometer. Oke, siap. Telepon. Setelah ditelepon, oke Bang, udah siap, udah standby, orang kita ada.
3 orang di sana. Udah dirapin semuanya, udah pokoknya udah tinggal kita ke sana. Ini saya sebut TKP-nya ya Bang, ya, ada di daerah Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Oke. Setelah nyampe sana itu sore sekitar jam 4:30. Nah nyampe di sana saya bilang, "Bah, ya Bah, Mas." Ya, saya ke belakang, kebetulan dapat rumahnya itu, posisi rumah depan rumahnya itu jalan kecil gang kayak gitu. Nah belakang rumahnya itu kali gede banget. Dan di belakang rumahnya itu masih ada pekarangan, tapi masih dari tanah lantainya itu ada pohon pisang. Terus di depan pintu keluarnya itu ada pohon segede gini nih, pohon mangga yang sengaja ditanam depan pintu sebelah kanannya. Saya ajak, "Bah, sini Bah, belakang." Dia sama Bah tengok ya. "Gimana Bah tempat?" "Bagus Jang." "Nah terus kita nanti ritualnya di mana Bah?" "Di luar aja tuh." Itu kan tembok kiri kanan tetangga, jadi tembok kiri kanannya itu. Jadi kalau kita ngelakuin aktivitas ritual di situ, tetangga nggak ada yang tahu Bang. Saya bilang, "Nggak di kamar aja Bang?" "Nggak, lebih bagus di sini." Oke. Terus saya bilang sama teman-teman, "Ini nggak ada salahnya kita nyiapin karung." Udah disiapin semuanya, ada karung, ada kardus katanya. Terus saya bilang sama si abahnya, "Bah, sekali lagi saya sampaikan sama abah bahwa permintaan kita tuh nggak harus ini uang ketarik, boleh dalam keadaan hilang dari situ, kebakar, yang penting nggak ada dari peti itu uangnya. Ya Jang, gimana nanti aja, pokoknya abah minta Ujang yang temenin abah di luar, yang lainnya di dalam aja. Ingat, seperti yang kemarin, yang tadi malam kita kerjakan, jangan ada yang teriak atau gaduh atau ngomong apapun. Mau baca apapun silahkan, gak masalah, tapi jangan ada yang panik sampai teriak kaget." "Siap Bah," saya sampaikan sama teman-teman saya. "Iya, biar saya sama yang lain di dalam." Jadi dari dalam rumah menuju ke pelataran belakang itu, pintu, samping pintu itu ada jendela kaca Bang. Jendela kaca. Dan di samping jendela kaca itu, ini kan posisinya dapur, bekas dapur gitu. Itu ada jendela, tapi bukan dari kaca, dari kawat. Jadi untuk lubang angin lah kalau di dapur gitu. Nah ini mereka yang di dalam ini ada lima orang ini. Itu mereka bisa leluasa ngelihat kondisi kita di luar. Selesai semuanya sudah disiapkan, abah bilang, "Bentar lagi Jang, habis azan maghrib langsung." "Siap Bah." Azan maghrib kedenger, saya bilang, "Kang, semuanya di dalam ya?" "Ya." "Tolong diselot aja kunci dari dalam." Itu saya tutup. Itu udah nyiapin parupuyan itu, tempat pembakaran dari arang itu. Saya kipasin aja. Itu apel jinnya udah saya buka. Posisi tikar digelar di situ. Udah disiapkan semuanya. Si abah bilang, "Jang, ingat, untuk ritual yang ini jangan dibakar sedikit seperti yang tadi malam, tapi langsung Ujang colek dikit aja, colek di kertas, langsung tuang separohnya, jadi harus banyak." Si apel jinnya itu, "Paham Jang?" "Paham Bah." Saya udah siap-siap. Selesai azan, udah sekeliling udah nggak kedengar suara azan, baru Jang. Di situ abah pakai baju koko warna putih, naikin tangannya itu, pergelangan tangan bajunya itu naikin, dia posisi ke bawahnya pakai sarung, dan dia duduk dengan melipat kaki. "Siap-siap Jang, sok bakar." Dibakar, tiba-tiba dia nungging. Nah di situ Bang Le, saya lebih takut lagi ngelihat kondisi si abah
itu meraung ke atas mulutnya, taringnya itu panjang banget, keluar. Ini nyakar-nyakar, dan yang lebih saya kaget lagi, tiba-tiba pantatnya goyang-goyang bang, pantatnya goyang-goyang, itu keluar ke atas, bentuknya tuh ngangkat kain sarungnya itu ke atas, dia geleng-geleng palanya. Wah, itu kondisinya dibanding yang malam sebelumnya ritual itu lebih lama saat itu dan lebih gila lagi. Wah, itu saya kaget. Teman saya yang di dalam pada melotot, saya sempat nengok ke belakang, itu pada melotot semuanya. Tiba-tiba bang, itu jatuh duit 1 gepok ke depan saya itu. Kaget. Ini kan saya ritualnya itu posisi pembakaran parupuyannya itu ada pohon segede jempol. Tiba-tiba setelah uang jatuh 1 gepok, itu batu bang Le, kena dada si abahnya ini, batu segede kepala. Itu si abahnya langsung mental, langsung diteriak begitu. Dalam kondisi itu bang Le, yang luar biasanya itu suaranya udah bukan suara si abah, suaranya kayak raungan yang menggema gitu ya, kayak berat gitu. Iya benar, berat itu. Wah, ya suara harimau kayak gimana sih, beratnya luar biasa, bikin orang takjub gitu. Yang ketiga itu batu kena kepala dia. Itu si abah langsung jungkel. Bah, itu saya kaget, panik gitu. Bah, balik jang. Iya bang. Saya gedor tuh, keluar. Yang di dapur ini, keluar semuanya. Gotong. Itu teman saya yang lain ada inisiatif ngambil batu yang kena dada si abah sama kepalanya, diambil tuh dua-duanya. Yang duit 1 gepok itu saya sempat masukin ke tas, dan si abah itu digotong. Ayo bah. Jangan balik. Itu udah panik semuanya. Akhirnya dikeluarin lah si abah, masukin ke dalam mobil. Untungnya bang Le, di situ warga nggak ada yang lihat saat kita gotong si abah itu. Kalau ada yang lihat mungkin jadi masalah kali, pertanyaan warga. Setelah dibawa dalam mobil, ayo balik, jangan balik. Dia megangin dada. Itu dada kan baju kokonya itu putih, itu kelihatan bekas batu. Kalau batu dari tanah kena baju putih berarti nempel warna coklat, sama kena kopiahnya juga nih, itu masih kelihatan warna coklat. Saya buka bang Le, teman saya ada yang bawa minyak kayu putih, itu diolesin pakai minyak kayu putih. Matanya ini ke atas. Yang balik. Bah, ke klinik dulu. Enggak. Dia melotot langsung. Enggak mau. Balik sekarang, dia marah dia. Iya bang. Itu nyampe ke Bogor, Puncak. Bah, ini abang ke klinik dulu. Enggak. Sampai ke rumahnya. Itu setelah nyampe rumahnya kan turun dari mobil aja itu bang, itu jalan kaki ke rumahnya, ngelewatin kali gitu ya. Itu digotong. Udah nyampe rumahnya baru si abah ini ngomong, jangan sekali-kali lagi kamu berusaha narik itu barang. Ternyata itu barang dijaga oleh bangsa jin. Ada 2 yang punya kemampuan tinggi. Bukan, kalau orang sudah bilang lain bantrak-bantrakan jang. Bukan lawan biasa itu katanya. Itu kalau bangsa jin di tingkatan manusia itu setingkat gubernur katanya. Kecuali Ujang punya ilmu kayak Prabu Siliwangi atau kayak para wali, baru Ujang bisa. Jangan bisi paeh jang. Saya masih kaget tuh bang Le. Abang nggak apa-apa, saya bilang enggak, jangan, udah. Si ibinya bawa minyak, diurutin segala macam. Saya keluarin, bah ini dapat begini. Teman-teman saya juga pada ngelihatnya. Duit 1 gepok itu bang. Itu duitnya euro. Saya lihat ini uang asli apa? Terawang asli itu bang. Teman saya juga bilang ini asli bang. 1 lembarnya itu 100 di situ tulisnya, 100 euro. Dan setelah pulang habis kejadian itu sama teman saya ditukar, dan saya sempat hasilnya
dikasih tahu sama teman saya, ini hasil hampir 200 juta, ada 189 jutaan. Dia bilang terserah nih uangnya mau diapain. Saya bilang tolong kita jangan sampai lupa sama si Abah, karena dia ya yang berperan penting untuk bisa narik uang ini. Iya, kata teman saya, ya kita juga jangan lupa bahwa kita punya tujuan ini belum berhasil. Gimana caranya supaya kita bisa narik lagi, dan mungkin kita harus nyari orang yang punya kemampuan yang lebih tinggi lagi. Saya bilang ya udah gimana baiknya aja, cuman saya minta itu buat si Abahnya, kasihan, disisihkanlah buat si Abahnya sekitar 20 juta. Saya sempet besoknya saya masih Kang Ujang berdua anterin ke si Abah. Cuman si Abah di situ pada saat ketemu saya, dia ngeliatin saya, yang ya Bah, kamu yang kuat ya, ya kuat. Maksud Abah kuat apa Bang? Aduh katanya, ya udah pokoknya kamu banyak berdoa deh. Terus ini apa? Ini ada apa? Ini Bah, saya nyampein amanat dari teman-teman, uang yang 1 gopok yang Abah tarik tuh, ini ada rezeki buat Abah, tolong diterima. Si Abah ngeliatin itu uang, terus ngeliatin lagi ke saya. Yang saya bingung, dari awal saya datang bertiga dan saat itu datang berdua sama si Kang Ujangnya itu dari natap saya saat itu beda. Saya nggak paham tatapannya itu. Setelah hampir 2 minggu setelah saya pulang dari situ, baru saya paham. Ternyata si Abahnya bilang yang kuat yang. Disitulah Bang Ale yang saya alamin yang luar biasa. Mungkin bisa dibilang saya hampir mati kali Bang. Karena setelah kejadian itu saya pribadi dan saya sendiri, yang lain enggak ada, saya sendiri yang mendapatkan teror Bang Ale. Teror yang luar biasa. Pulang saya setelah antar uang dari si Abah itu saya masih ingat, hari Minggu masuk ke hari Senin itu saya dalam kondisi capek karena mungkin saya habis aktivitas nyuci sepatu, baju, segala macem. Itu sekitar jam 10 malam. Saya keluar dari kamar mandi, keadaan masih keringetan, kecapean. Itu saya tiduran di kasur. Tiba-tiba saya bangun jam setengah 12 malam. Itu saya bangun dalam kondisi badan kayaknya sakit banget, kayak capek. Posisi kamar saya itu depannya kamar mandi, baru pintu keluar itu di kamar mandi Bang Ale. Saya ngelihat pocong itu tingginya luar biasa, ada sekitar 3 meter Bang Ale. Di situ saya ngelihat sorot mata itu pocong itu nggak jelas karena matanya ini keluar, itu belatung. Saya sempat kaget, melotot, saya nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu cuman kayak apa ya, ngepris gitu, beku, nggak bisa gimana. Tiba-tiba itu dia ngeluarin udah tuh, itu langsung ke muka saya itu Bang Ale. Wah, itu saya teriak gitu. Baru bisa teriak, kepanasan pas saya itu saya ngambil sedapatnya itu di kasur, ada bantal, selimut, itu saya usapin. Itu teriak saya. Akhirnya saya usapin. Setelah usapin itu hilang si pocongnya itu. Terus saya lari ke kamar mandi, saya cium muka. Setelah cium muka itu alhamdulillah hilang panasnya Bang Ale. Cuman bayangan itu muka si pocongnya itu terus saja. Saya keluar dari situ celingak-celinguk, nggak ada orang, jam setengah 12 malam Bang Ale.
Saya minta tolong sama siapa, ini ada apaan ini. Akhirnya saya coba ambil air wudhu, saya sholat, tenangin pikiran sampai bisa tidur saya sampai paginya besok aktivitas seperti biasa. Nah, saya coba cerita sama tetangga saya, si Kang Ujang itu. Pas saya ke rumahnya ternyata dia lagi nggak ada, lagi keluar. Saya balik lagi, dan setelah saya balik lagi ba'da isya itu saya keluar dari kamar mandi. Pas ngelihat ke pintu keluar kamar saya itu saya ngelihat perempuan. Saya nggak tahu, belakangan setelah saya cerita sama teman saya dikasih tahu, itulah sundel bolong itu Bang Le, rambutnya panjang ngebelakangin saya, dan itu di badan punggung samping pinggangnya ini bolong, itu keluar kepala kayak bayi tapi ada taringnya, itu ngegrogotin tulang-tulang yang ada di sini tuh, itu darah netes. Itu sampai saya nggak bisa ngapa-apa, cuman ngelihat dalam kondisi kayak terhipnotis gitu. Apa ini? Itu ngucap aja nggak bisa. Dan yang lebih seremnya itu taring si anak bayinya itu, taringnya itu ngeluarin tetesan darah gitu, dan tulangnya itu digrogotin begini. Itu yang bikin, ya Allah, apa ini, astagfirullahaladzim. Itu cuma dalam hati saya bisa ngucap kayak gitu. Tiba-tiba dia nengok balik, ngeliat ke saya dalam kondisi itu matanya merah balik, merah, dan mukanya hitam luar biasa. Ngeliat ke saya melotot, nunjuk, tapi nggak ngomong apa-apa. Di situ saya udah ambruk banget, nggak sadar. Sadar besok sekitar jam 9 pagi. Nah, setelah jam 9 pagi saya bangun ya. Akhirnya saya mandi, saya wudhu, habis sholat. Ini apa? Saya bingung bikin apa efek dari ritual saya ini. Akhirnya saya coba temuin sama Ujang, tetangga saya itu, Kang Ujang. Saya cerita gini. Dia bilang, wah, itu saya yakin itu efek dari ritual itu. Saya bilang, emang Kang Ujang nggak ada teror apa-apa? Kayak nggak ada. Coba gini aja, mungkin si Abah tahu masalah teror kamu ini, dan mungkin dia bakal ada solusinya buat kamu kali, biar kamu bisa tenang lagi. Saya khawatir ngeri kenapa-napa kamu. Saya bilang, kapan ya kita ke sana? Ya nanti kita atur waktunya deh. Saya bilang, kita harus buru-buru Kang Ujang. Iya, tapi saya masih kerja ini, saya nggak bisa. Saya bilang, saya nggak bisa sendiri lagi Kang Ujang sana. Saya takut, saya bilang, kalau sendiri ke sana ini tiba-tiba terornya terjadi di jalan atau gimana. Berdoa aja, berdoa. Setelah saya ngobrol sama si Kang Ujang itu, besoknya aman Bang Le, aman. Sehari 2 hari. Pas hari keempat itu Bang, itu saya lagi tidur sekitar jam 1 malam. Itu tiba-tiba saya kebangun, nggak bisa napas Bang Le, nggak bisa napas. Pas mata saya melek, itu ngeliat di badan saya itu lagi didudukin. Itu saya kaget dengan tangan dia yang nyekek saya. Bulunya banyak, matanya merah, taringnya keluar. Saya baru tahu besoknya ternyata itulah genderuwo. Itu saya dicekek Bang Le. Sebisa mungkin itu saya napas nggak bisa. Akhirnya saya coba istighfar, baca dalam hati ayat kursi. Dia ini sama goyang-goyang. Gimana akhirnya saya dilepas. Setelah selesai baca ayat kursi sampai 3 kali dengan terputus-putus, terbata-bata. Dia mundur, masih nunjuk-nunjuk sama saya. Tapi nggak ada yang ngucapin kata satupun dari mulai
teror pertama pocong, sundel bolong, sama yang terakhir genderuwo itu nggak ada. Wah itu saya nangis. Malam itu juga saya gedor-gedor masih Kang Ujang. Kang Ujang, tolong. Dia buka pintu. Kenapa? Oh saya cerita, waduh. Aduh. Dia ngambil jaket, kita keluar. Itu saya bilang saya nggak berani tidur lagi di kamarnya. Ya udah. Kita besok pagi kita berangkat. Akhirnya pas besok paginya mau berangkat, ternyata nggak bisa. Si Kang Ujang. Karena ada kerjaan dia, ada tugas. Dia bilang baru bisanya besok. Setelah besoknya, singkat cerita, saya berangkat sama dia. Nyampe tempat si abahnya itu. Si abahnya itu lagi ada di sawah. Akhirnya saya nunggu dulu. Pas dia pulang dari sawah, si abah ngeliatin saya, geleng-geleng pala itu. Saya bilang, bah tolongin saya bah. Saya nangis itu sama abah. Saya nggak kuat, saya bilang. Saya bisa mati kayaknya. Ya yang sabar yang. Makanya abah bilang dari awal, saat terakhir kamu kesini, kamu bilang, abah bilang sama kamu yang sabar, kamu yang kuat. Nah inilah yang abah mau. Abah kenapa nggak jujur, nggak terus terang sama saya waktu itu? Abahnya bilang, abah sendiri nggak tahu yang bakal datang ke kamu tuh apa, karena abah belum jelas itu ngelihatnya itu. Cuman ada dari jarak jauh itu makhluk-makhluk macam-macam. Ada dari kuntilanak, sundel bolong, genderuwo, katanya udah dari jauh itu udah ngeliatin ke kamu. Yang abah heran cuman kamu doang, teman-teman kamu yang lain nggak ada yang diincar atau yang diliatin sama dia. Cuman abah pikir ini mereka akan neror kamu atau enggak, dan abah baru tahunya sekarang ternyata emang kamu diteror. Udah yang sabar ya, nanti abah mandiin kamu, kita ritual buat bersihin badan kamu, bikin artinya tameng lah gitu, perlindungan buat kamu. Ya udah bah, saya serahin sama abah deh gimana baiknya ya. Abah beres-beres dulu nih ya, selesai ya, beres-beres badannya udah mandi karena dari sawah. Terus saya dipanggil ke kamar, Jang, ini diminumin air. Setelah diminumin air itu tiba-tiba saya ngeluarin keringet gemeteran itu badan saya, gemeteran, keluarin keringet sampai napas tersengal-sengal. Luar biasa itu saya dalam kondisi kayak pengen muntah tapi nggak ada yang dikeluarin. Ditepuk sama si abah belakang saya, tiba-tiba netes darah, ada 4-5 tetesan darah. Dah yang itu saya kaget, dalam keadaan nggak bisa ngomong awal-awal tuh, cuman mulut tuh ngeluarin napas tapi nggak bisa berucap gitu. Nih minum lagi. Baru setelah minum itu baru bisa, apa itu bah? Udah itu kotoran yang ada di dalam badan udah alhamdulillah dikeluarin. Saya sempat nangis banget, nangis karena saking sakitnya itu badan ngeluarin tetesan darah itu. Terus ingat teror itu, saya merasa merasa dihantui, nggak tenang gitu bang. Saya sampai berulang-ulang nanya sama abah, bah ini saya bakal diteror lagi nggak? Kalau bakal diteror lagi saya nggak mau balik ke Jakarta, saya mau di Cianjur aja, mau di sini atau di mana kayak saya nggak mau balik lagi. Udah tenang, nggak apa-apa, insya Allah kamu udah dijaga, udah aman. Beneran bah, beneran yakin, jangan lupa jangan tinggalin sholat. Iya deh bah. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, pas udah sore saya baru pulang sama Kang Ujang. Nyampe Jakarta, teman saya yang masih nyari orang pinter itu ngajak saya jalan. Saya bilang enggak, saya nggak mau ikut-ikutan lagi. Enggak, ini saya cuma mau kamu temenin saya untuk nyari informasi ahli hikmah yang terkenal di daerah Bogor.
Daerah Bogor mana? Jasinga. Wah saya nggak tahu, saya bilang. Udah Kang, saya nggak mau ikut-ikutan lagi. Ini saya udah kesiksa, saya bilang. Ini dada saya nih, dada saya sebelah kiri sampai sekarang sering berasa kayak ada yang nempel, tapi kadang sakit gitu. Saya berkali-kali semenjak kejadian itu katanya sama Alika, oh kamu terlalu berani katanya buat narik ini barang, ini beresiko banget. Dan saya sempat dapat cerita dari teman saya yang temannya si Kang Ujang, ada ahli hikmah yang nerawang uang peti itu untuk bisa ditarik syaratnya apa, nggak taunya si bangsa jin yang 2 orang yang jaga itu peti minta syaratnya kelapa 1 manggar. Saya bilang kelapa 1 manggar gampang, saya bilang kenapa nggak dipenuhin aja. Kamu tahu nggak itu kias katanya, itu sebetulnya bukan kelapa 1 manggar. Kamu tahu 1 manggar itu kelapa ada berapa? Ya ada sekitar 12, 13, 14. Nah dia mintanya kelapa muda 1 manggar, itu artinya dia minta anak muda yang perawan, yang gadis sekitar 12 sampai 13 orang untuk tumbalnya sebagai gantinya. Oh gila, saya bilang itu dia yang minta. Iya. Dan bahkan ada namanya Pak Dion, dia sempat ketemu sama orang di daerah Garut. Orang ini ngaku punya kemampuan untuk narik barang, tapi dia harus menghilang dengan syarat dia minta darah. Dan kalau misalnya sudah diadakan darah itu dia minum katanya darahnya. Setelah diminum itu dia katanya menghilang. Kalau dia nggak balik lagi berarti dia udah tewas. Tapi kalau dia balik lagi, lihat dalam kondisi dia cacat atau sehat. Dan saya dengar ceritanya itu dia nggak bisa balik lagi, meninggal katanya. Istrinya nangis-nangis. Pak Dionnya ini ngerasa bersalah aja, cuman ngasih uang seadanya. Pak Dionnya ini nggak yakin, dia sampai nengokin seminggu sekali atau ngeliatin dari jauh rumahnya, benar nggak ini orang hilang, tapi emang nggak ada. Istrinya, anaknya nangis-nangis berkali-kali. Dan setelah kejadian itu balik, saya ada sekitar 3 bulan setelah jarak ritual itu, saya balik mau ke tempat si Abah, mau silaturahmi. Ternyata si Abahnya baru 5 hari yang lalu meninggal. Dan meninggalnya itu jadi pimpinan pesantren Ajengan itu, yang ada pesantren kecil itu, dia pimpinannya cerita, Kang, si Abah ini memang udah dari leluhurnya sampai si Abah itu ilmunya aja udah ilmu turun-temurun katanya. Dan kalau meninggalnya itu gak seperti manusia-manusia normal. Emang gimana Pak cerita dia meninggal? Jadi pada saat dia meninggal itu si mayat itu, jenazah itu masih dalam kondisi di rumah, ditutup kain. Nah orang sekeliling pada ngaji, Yasin. Nah di depan si jenazah si mayat itu, di atasnya itu ada jendela terbuka. Itu tiba-tiba lagi pada ngaji Yasin, orang sampai pada panik gitu. Itu si Abahnya bangun dengan kondisi cakar keluar itu berubah kayak harimau. Oh itu semuanya pada lari, panik semuanya. Dan si Abahnya setelah teriak begitu langsung rebah lagi, kembali biasa lagi.
Nah akhirnya si ajungannya ini yang berani, udah nggak apa-apa ini katanya, udah yuk kita bereskan supaya cepat selesai dikubur katanya, karena banyak mudaratnya kalau terlalu lama si mayatnya, kasihan. Akhirnya digali lah kubur. Setelah dikubur besoknya itu malamnya itu di rumah si Abah itu, kan rumahnya itu sekeliling kebun kayak tanah liat itu banyak jejak kaki harimau di sekelilingnya itu. Kata si ajengannya, ya nggak masalah ini, insyaallah ini karuhun-karuhunnya lagi pada ngumpul katanya. Cuman ya kita jangan sampai aja joledar tuh abai sama keluarganya si Abah, karena si Abah ini ninggalin anak yang masih kecil. Itu yang saya heran, kata si ajengannya ini, bahwa si Abah ini dari dulu sampai sekarang kakek buyutnya itu selalu punya keturunan tuh cuma satu, laki-laki terus, sampai si Abahnya itu anaknya laki-laki, dan dalam kondisi sudah menjelang usia 60 tahun baru dia bisa punya anak si Abah. Leluhurnya juga seperti itu, dari kakek buyutnya seperti itu. Jangan sampai abai kan. Terakhir saya ketemu sama anaknya tahun 2018 Maret. Anaknya udah dewasa, bilang, "Bapak ziarah Pak," katanya, "ke Abah." Ya, saya bilang saya ziarah. Saya sempat ziarah ke si Abahnya. Ya alhamdulillah deh, dari situ saya punya pengalaman ini yang luar biasa Malik. Dari mulai saya ngelihat manusia yang bisa berubah menjadi harimau, sampai pengalaman yang pahit yang bikin saya hampir mati, yang ya sampai sekarang dada sebelah kiri ini, belakang ini kayak ada yang nempel gitu di sini tuh. Itu kadang hari-hari tertentu kayak merasa sakit. Dan kata para ahli hikmah yang pernah saya datengin, itulah efek pukulan dari ya itu yang terakhir pernah datang ke kamu, si genderwo itu. Oke. Nah, awalnya nih Bang Denny ya, bagaimana sih Bang Denny sama teman-teman bisa ada kepikiran untuk menarik uang ini gitu? Berarti kan udah tahu keberadaan uang gaib, uang gaib ya mestinya ya. Iya. Dan itu keberadaannya itu memang di rumah itu atau di lokasinya itu di mana sih? Jadi lokasinya itu ada di satu rumah. Dan yang awal saya dengar sih sebetulnya itu uang dijaga sama orang-orang yang bersenjata. Jadi kata teman saya yang jenis di satu instansi ini bilang, ini kalau kita konfrontasi secara fisik, kasarnya dirampok gitu ya, ini bakal nimbulin konflik, akhirnya pecah nyampe ke media rame. Jalan satu-satunya itu kita harus narik dengan cara gaib. Awalnya itu saya nggak tahu Bang Ali, nggak tahu kalau itu uang gaib, artinya uang yang dijaga oleh bangsa gaib gitu ya. Kan si Abahnya aja yang waktu nariknya itu dibilang oleh para ahli hikmah, kan saya cerita tuh, teman saya juga pada cerita itu sama ahli hikmah itu, ini udah pernah ditarik sama si Abahnya, prosesnya gini-gini, dapat satu gepok, satu lak, setelah itu batu, dan akhirnya gagal. Terus kata ahli hikmahnya, ini satu kesalahan si Abah itu, sebelum narik kenapa dia nggak terawang dulu. Seorang ahli spiritual sebelum melakukan apapun itu pasti dia nerawang dulu, aman nggak. Si Abah ini nggak nerawang, dia main yakin aja. Dan saya merasa yakin, oh ternyata ini ada yang informasi dari satu ulama di daerah Tasikmalaya bilang bahwa ini jin dari kerajaan yang ada di daerah Turki, dibayar selama 2 tahun, artinya dikontrak selama 2 tahun untuk menjaga.
itu barang. Dan sejujurnya awalnya saya nggak mengira kalau ini uang tuh bukan uang gaib, karena uang dalam bentuk fisik, uang real nyata gitu. Beda dengan penarikan uang apa benda-benda gaib kayak benda pusaka atau emas gitu, atau barang-barang yang mustika apa gitu, mungkin itu gaib gitu. Makanya saya ya santai aja gitu. Dan si abah pun waktu berangkat sana tanpa peringatan apa-apa, cuman dia bilang aman, ayo berangkat. Tapi ternyata sampai para hikmah, untung aja akang masih hidup Kang, luar biasa katanya. Berarti uang itu ada pemiliknya. Uang itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Ada yang menguasainya, manusia. Ya. Jadi si pemilik ini mungkin pakai jasa jin itu tadi ya. Betul. Untuk menjaga harta dia ini. Betul. Jadi cerita yang saya dengar ini dari si Kang Ujang itu, setelah lihat dokumennya, uang ini dikirim dari luar negeri dan diterima oleh orang Indonesia sebagai kuasanya. Dan ternyata orang Indonesia ini konfirmasi tentang budaya lokal di Indonesia ini yang kuat dengan unsur mistiknya, dan dikhawatirkan uang ini akan jadi konflik atau mungkin ditarik oleh orang-orang Indonesia yang punya kemampuan. Nah, akhirnya sepakat bahwa orang luar negeri ini yang ngirimnya ini, dia mencari mungkin dia kayak semacam ahli spiritual di luar negeri untuk mungkin ya meminta dari bangsa gaibnya, yaitu ya dapatlah dari 2 kerajaan jin dari Turki. Yang saya dengar ini dari ahli hikmah yang orang Tasik ini, dari bangsa jin yang dari Turki ini, 2 orang ini kemampuannya luar biasa, setingkat gubernur katanya kalau misalnya di kehidupan manusia itu. Jadi kalau kita tingkat lurah aja enggak, kalau kita berusaha narik taruhannya nyawa. Oke, terakhir nih Bang Denny, berarti ilmu si Abah ini kan bakal nurun ke keturunannya ya. Iya. Dan kemungkinan besar sekarang anaknya sudah dewasa dan itu menurun ke anaknya. Betul. Dan terakhir saya waktu tahun 2018 ketemu anaknya itu, saya sempat nanya sama anaknya, kamu punya kemampuan ilmu yang Abah punya? Dia bilang, iya, tapi untuk saat ini dengan usia saya sekarang ini, kemampuan itu belum turun sepenuhnya. Dan saya dapat ilafat katanya. Dalam mimpi saat itu Abah ketemu, nanti perlahan ilmu itu akan masuk dan akan menjadi sempurna saat saya menginjak usia 41. Terus saya bilang, sekarang kamu punya kemampuan apa? Ya kalau sekarang sih, kalau mungkin untuk sekedar lompat-lompat atau mungkin bertindak atau seperti harimau gitu ya, untuk berantem atau untuk apa, itu udah ada naluri saya katanya. Bahkan ini tapi akan jangan cerita sama siapa-siapa ya katanya. Kenapa emang? Yuk masuk kamar. Itu dibuka kaos belakangnya tuh. Itu ya Allah, bentuk belang-belang itu saya raba itu kasar kayak apa ya, karpet gitu. Saya terangin pakai korek. Astagfirullahaladzim. Ini saya bilang bakal menyeluruh, enggak, cuma di sini doang. Belang luar biasa. Saya bilang, ini kamu, saya mau nanya, tolong jawab jujur, kamu dalam kondisi saat ini, apa kamu merasa menerima, suka, atau menolak, nggak suka dengan kemampuan yang ada saat ini dalam diri kamu? Dia bilang, saya dalam kondisi nggak bisa nolak Kang, karena ini warisan katanya. Abah dulu pernah bilang sama saya, Abah ini bakal ngewarisin bukan rumah, bukan sawah, bukan apa-apa, tapi warisan yang Abah dapat juga dari leluhur kamu.
Oke, Bang Denny, terima kasih nih buat waktu dan ceritanya. Terakhir Bang Denny, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah, silahkan sebelum kita akhiri. Ya, untuk semua penonton di rumah, seandainya ada yang suka dengan dunia-dunia gaib, dunia-dunia mistik, saya sekedar ingin mengingatkan untuk sebelum kita terjun, kita harus tahu dulu resikonya. Jangan sembarangan main terjun aja, jangan ikut-ikutan aja. Karena setiap proses ritual mistik itu ada kompensasi yang harus kita bayar. Contoh seperti saya yang dapat teror itu yang hampir bikin saya mati. Untuk kita supaya lebih hati-hati lagi, jangan sembarangan. Itu aja Bang Le. Oke, Bang Denny, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Denny. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Denny, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang Le. Sampai jumpa.